pertolongan yang ajaib. Yesaya 37 ayat 36. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Yesaya 37 ayat 36 demikian. Malam itu juga malaikat Tuhan datang ke perkemahan orang Asyur dan membunuh 150.000 orang prajurit. Keesokan harinya, pagi-pagi, mayat-mayat mereka bertebaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita membaca dua fatsal dalam Yesaya 36 dan Yesaya 37, maka kita akan mengerti dengan jelas bagaimana pekerjaan ajaib, peperangan yang Tuhan lakukan dengan cara yang ajaib. Terjadi kemenangan di pihak Israel karena Allah yang berperang dengan caranya. Tinggal kita ini mau percaya atau tidak dengan apa yang tadi firman Tuhan sudah katakan. Malam itu malaikat Tuhan datang ke perkemahan orang Asyur dan membunuh 185.000 orang prajurit. Keesokan harinya, pagi-pagi, mayat-mayat mereka bertebaran. Hanya dalam satu malam, saudara, 185.000 orang mati. Entah, kita tidak tahu, tidak dikatakan dengan jelas dalam firman Tuhan yang kita baca bagaimana cara Allah mematikan mereka, mengalahkan pasukan musuh Asyur ini, ya, tentara Asyur ini. Tetapi saudara, memang ada satu buku yang mengatakan bahwa ada penulis bilang itu mereka mati karena endemi dari tikus. Jadi mungkin penyakit pes atau apa yang bisa hanya sebentar saja, mungkin dalam hitungan jam bisa mematikan. Dan itu 185.000. Banyak sekali mayat-mayat. Saya tidak terbayangkan bagaimana kita melihat korban COVID saja yang ya kita tahu ya begitu banyak, tapi mungkin tidak begitu satu malam itu 185.000 korban. Tapi jika Allah berkehendak, jika Allah pergunakan caranya, tidak ada yang mustahil bagi Dia untuk memberi kemenangan bagi umatnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika berbagai masalah pencobaan datang dan begitu memahitkan hidup kita, saudara yang kekasih, bisa saja pencobaan, penderitaan, kesulitan itu membuat kita hidup pahit. Karena penderitaan itu betul-betul menekan. Dikatakan memahitkan itu dalam bahasa Ibrani adalah yithames, artinya pahit, sedih, duka cita, menderita. Hidup kita seolah menjadi seperti domba yang dungu karena ketidakmengertian jalan hidup yang sedang kita jalani. Seperti Mazmur 73 ayat 21 dan 22, dia berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, ada berbagai kepahitan dan bisa menimbulkan kebingungan, ketakutan, bahkan juga kesal, marah, sehingga kita bisa meragukan keadilan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan lanjut pelajaran dari Yesaya ini dalam Yesaya 36 dan 37 tadi, konteksnya ada di sini. Ancaman menakutkan bagi Raja Hizkia dan seluruh rakyatnya datang dari Raja Asyur atau Asiria yang sangat berkuasa pada waktu itu, dan mereka telah menaklukkan bangsa-bangsa lain. Itu dikatakan dalam Yesaya 37 ayat 11 sampai dengan 13. Dengan sombongnya Sanherib ini Raja Asyur, dia menulis surat, dan melalui suratnya itu yang ditujukan kepada Hizkia, Raja Israel, dia dengan nyata-nyata mengintimidasi raja, bahkan dengan lantang dia berani melecehkan Tuhan. Yesaya 36 ayat 20,
saya katakan lagi, yang saya baca adalah versi bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Yesaya 36 ayat 20. Dewa manakah pernah melepaskan negerinya dari kekuasaanku? Mana bisa Tuhan menyelamatkan Yerusalem. Dan Yesaya 37 ayat 11. Engkau sudah mendengar bahwa setiap negeri yang diserang raja-raja Asyur dihancurkan sama sekali. Jangan menyangka engkau bisa luput intimidasi, ancaman. Dan mereka juga berani melecehkan Tuhan. Saudara, pada waktu itu lobi tingkat tinggi antar negarawan itu sudah dilakukan. Persoalan ancaman tidak juga dapat diselesaikan dengan lobi-lobi itu. Hingga Eliakim harus memohon untuk dibicarakan lobi itu, perundingan itu maksud saya, di dalam bahasa Aram. Karena memang pada waktu itu perundingan-perundingan antar negara dilakukan dengan atau dalam bahasa Aram. Sehingga mereka, orang-orang Yehuda, ini untuk meredam, saudara, supaya rakyat yang ada di tembok kota yang mungkin mendengar ancaman itu tidak menjadi takut. Karena mereka mengerti apa yang dikatakan. Karena apa yang dikatakan itu dalam bahasa Aram. Mereka meminta supaya dikatakan dalam bahasa Aram. Jangan dalam bahasa mereka, dalam bahasa Yehuda. Supaya rakyat tidak tidak ngerti, saudara. Itu dikatakan di dalam Yesaya 36 ayat 11. Ya, saudara dapat baca Yesaya 36 ayat 11. Eliakim minta supaya mereka menggunakan dan membicarakan perundingan itu dalam bahasa Aram saja dan tidak dalam bahasa Yehuda, agar rakyat di tembok kota tidak ikut mendengar dan bertambah menjadi takut, terintimidasi. Tetapi inilah yang terjadi pada waktu itu. Permintaan Eliakim itu tidak diindahkan oleh utusan Asyur. Bahkan Hizkia, Raja Yehuda, semakin dilecehkan. Dan mereka pun tidak takut melecehkan nama Tuhan. Sungguh sombong dan angkuh. Kelakuan mereka sudah kelewat batas. Perilaku mereka berani melawan Tuhan. Yesaya 36 ayat 13 sampai 16, Yesaya 18, 21 sampai 22. Saudara bisa baca saja dalam Yesaya 36 ayat-ayat ini. Semuanya sangat bagus untuk kita mengerti, ikuti alur cerita ini. Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Jadi dia malahan sengaja, saudara, sudah dilarang jangan pakai bahasa Yehuda, malah sengaja pengumuman dalam bahasa Yehuda. Dia gembar-gembor dalam bahasa Yehuda supaya rakyat semakin takut. Dia berkata demikian. Dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja. Janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Janjinya ini, saudara, supaya rakyat lebih tergerak, lebih mau menyerah daripada mendengar apa yang dikatakan, lebih mengikuti Raja Hizkia dan bertahan dan percayakan kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ini utusan Asyur dan Raja Asyur sangat melecehkan kuasa dan nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan demikian, jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Sombong sekali. Walaupun dia menang dalam setiap peperangan, saudara, dia menyatakan kesombongannya ini. Tetapi orang berdiam diri dan tidak mau menjawab dia sepatah kata pun.
Sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitakan kepada raja perkataan juru minuman agung, utusan dari Raja Asyur itu. Saudara, keadaan di bawah ancaman yang menimbulkan ketakutan hebat membuat Hizkia bertindak, berdoa. Sekali lagi saya katakan, Hizkia lari kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Allahnya yang sanggup menolong dengan kuasanya yang maha dahsyat. Yesaya 37 ayat 1 dan juga ayat 14 hingga 17. Bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Ada waktu Raja Hizkia mendengar laporan dari ketiga orang itu, ia merobek pakaiannya dan memakai kain karung, kain kabung, saudara, tanda dia sedih dan merendahkan diri. Lalu ia pergi ke rumah Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari para utusan dan membacanya. Kemudian ia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Lalu berdoa. Katanya, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel yang bersemayam di atas kerub, Engkaulah satu-satunya Allah yang menguasai segala kerajaan di atas muka bumi. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, perhatikanlah kiranya apa yang sedang terjadi dengan kami. Dengarlah semua penghinaan Sanherib terhadap Engkau, Allah yang hidup. Saudara, Hizkia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya dia memuji Tuhan. Dia mengingat kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan yang menguasai seluruh langit dan bumi. Dia besarkan, dia memuji, dia menyembah kepada nama Tuhan. Itu isi doanya. Dan dia menyampaikan betapa sombongnya Sanherib melawan nama Tuhan, melecehkan kuasa Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Hizkia telah dengan sungguh-sungguh berdoa agar Allah berkenan melepaskan bangsanya dari ancaman serbuan Raja Asyur. Dan kemenangan itu akan dilihat dan diperhatikan oleh bangsa-bangsa yang lain. Disaksikan oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan mereka akan menjadi tahu bahwa Allah Israel sungguh satu-satunya Tuhan. Tujuan doa dan hasilnya akan ditujukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa yang benar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Yesaya 37 ayat 20 dikatakan, ya Tuhan Allah kami, lepaskanlah kami dari orang-orang Asyur itu, supaya segala bangsa di dunia ini tahu bahwa Engkau satu-satunya Tuhan. Haleluya. Saudara, Hizkia berdoa merendah di hadapan Tuhan sambil membentangkan surat dari Raja Asyur, dan dia berdoa sungguh-sungguh di rumah Tuhan, mencurahkan isi hatinya di hadapannya. Hizkia menyadari keadaan rakyat Yehuda yang tidak berimbang dengan kekuatan Asyur, dan dia tahu itu. Jika dilawan dengan cara manusia, dengan strategi perang manusia, dia akan kalah. Bahkan Hizkia dengan putus asa telah merasakan kekalahan itu sebelum berperang. Dan ia mengirim utusan untuk pergi menyampaikan keadaan mereka kepada Nabi Yesaya. Seperti dikatakan dalam Yesaya 37 ayat 3. Inilah pesan Hizkia. Yesaya 37 ayat 3. Inilah pesan Hizkia yang mereka sampaikan kepada Yesaya. Hari ini hari duka cita. Kita dihukum dan dihina. Kita seperti wanita yang sudah mau bersalin, tetapi kehabisan tenaga. Itu gambaran dia. Membayangkan, menggambarkan ketidakberdayaannya. Saudara, kita sama-sama tahu
Wanita yang hendak bersalin tetapi telah kehabisan tenaganya bisa mengalami kematian saat dia melahirkan. Itulah kondisi. Tidak ada harapan dan sangat putus asa, menggambarkan perasaan duka cita Hizkia ketika itu. Tetapi Nabi Yesaya menguatkan Hizkia dan berkata demikian dalam Yesaya 37 ayat 21, 23 dan 29. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu? Ini perkataan Tuhan Allah ya, kepada Asyur. Dan memandang dengan sombong-sombong terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku. Tuhan hanya melawan, Allah hanya menaruh kelikir, belum segenap kekuatan, saudara. Tapi apa yang terjadi tadi? Kita sudah baca, 185 orang tentara mati dalam semalam. 185.000 maksud saya. 185.000 tentara Asyur kalah, mati pada waktu hanya satu malam. Allah menaruh kelikir, baru kelikir saudara, belum segenap kekuatan tentara Allah. Saudara, betapa luar biasanya Allah kita. Dikatakan selanjutnya, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Asyur akan diusir oleh Allah, akan dikembalikan kepada tempatnya lewat jalan di mana dia datang. Luar biasa Allah, Tuhan yang kita sembah, Allah yang besar dan dahsyat. Yesaya menunjukkan kekalahan telak Sanherib Raja Asyur dengan cara demikian. Kita baca dalam Yesaya 37 ayat 33 sampai dengan 36. Saya ulang, Yesaya 37 ayat 33 sampai dengan 36. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Dibentengi oleh Allah, dipagari oleh kuasa Allah. Apa yang diinginkan oleh Asyur tidak akan tercapai, tapi dia akan terusir keluar. Dia akan kembali ke tempat asalnya. Karena kuasa Tuhan yang bekerja. Dan aku, kata Allah, akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Haleluya. Oleh karena aku, oleh karena Daud hambaku, puji Tuhan. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. 185.000 tentara Asyur itu mati oleh malaikat Tuhan hanya dalam satu malam. Puji Tuhan, luar biasa. Kita harus percaya ini kuasa Allah yang dahsyat ini, saudara. Dan ini akan bisa berlaku juga untuk masa kini, bukan pada zaman itu saja. Karena Allah tidak membeda-bedakan orang yang berharap kepada Tuhan, yang bertobat sungguh-sungguh untuk diselamatkan, dan Allah kembali mengasihi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang telah terjadi dulu dapat terjadi lagi kalau kehendak Allah yang bekerja. Perhatikan, 185.000 orang tentara Asyur mati dalam satu malam saja. Hebat, dahsyat kuasa dan cara Allah Israel dalam berperang mengalahkan lawan, musuh yang memerangi umatnya. Inilah kuasa supranatural
Ya, kuasa supranatural dari Roh Kudus yang dapat dialami dan dinikmati umat Tuhan bila mau sungguh-sungguh percaya. Haleluya. Tidak ada sesuatu pun yang sukar dan sulit bagi Allah. Bahkan dengan saya katakan tanpa bantuan siapapun dia, Allah kita yang maha besar dan ajaib sanggup menolong kita. Itu seperti dikatakan dalam Mazmur 86 ayat 10. Saya ulang, Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Puji Tuhan. Tuhan tidak perlu bantuan siapapun. Tidak perlu pasukan dari manusia atau siapapun. Saudara, dia sanggup melakukan peperangan itu sendiri. Pasukan malaikatnya itu dahsyat, maha dahsyat, mengalahkan musuh dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ingat juga bagaimana Tuhan menolong Paulus dan Silas ketika mereka terbelenggu dan dipasung dalam pengawalan super ketat ketika di dalam penjara. Dan Tuhan melepaskan ketika mereka, Paulus dan Silas, berdoa kepada Tuhan. Jangan remehkan kuasa doa. Maaf, saya salah. Jangan remehkan kuasa doa, saudara. Sebab inilah kekuatan kita. Inilah cara kita menyampaikan kepada Tuhan dan melawan musuh dengan doa, saudara. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai dengan 27 berkata, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Pasungannya kuat, super kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi pujian itu cukup keras, saudara. Mereka memuliakan Tuhan karena urapan Allah ada. Roh Kudus bekerja sehingga suara itu tidak dapat dikendalikan. Dan mereka menyanyi, menyembah, berdoa dengan keras. Semua orang menyaksikan dan mendengarkan itu. Dan itulah maksud Allah, supaya namanya diberitakan, kuasanya diberitakan dan diketahui oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya dan hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Bahkan kepala pasukan dan dia itu merasa begitu ketakutan. Sehingga dia mau dan nyaris membunuh dirinya. Dia merasa sudah gagal dalam menjalankan tugas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi lawan bagimu saat ini, kesulitan ekonomi kah, masalah rumah tangga kah, pekerjaan, atau ancaman COVID sekalipun, ancaman kematian sekalipun, kita harus tetap menaruh percaya kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kuasa Allah lebih besar dari semua musuh dan ancaman menakutkan yang membayangi hidup orang percaya. Kita harus percaya itu dengan sungguh-sungguh. Kita tetap lakukan, saudara, apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Prokes kita jalankan dengan ketat. Anjuran untuk vaksin pun harus kita lakukan karena kita mau taat. Dan vaksin ini sesungguhnya usaha untuk supaya penyebaran itu tidak semakin banyak. Jangan kita balik. Orang udah divaksin juga masih bisa mati, masih bisa banyak korban. Saudara, jangan dibalik seperti itu pemikiran kita, karena kita nanti akan terjebak pada kesalahan untuk kita ini menjadi tidak mau melakukan fungsi-fungsi yang benar sesuai anjuran pemerintah. Mari kita taat seperti firman Tuhan katakan, karena itu tidak melanggar firman Tuhan. Dalam artian saat kita divaksin, kita tidak dikatakan harus murtad atau harus tidak percaya Yesus. Jika itu dijadikan syarat, kita tolak mentah-mentah. Kita pasti tidak akan mau, saudara. Tapi jangan kita tidak vaksin, lalu kita ini
sudah menjadi bagian orang yang bisa menularkan, menyebarkan virus ini, sehingga orang lain menjadi celaka. Apakah kita tidak menjadi merasa bersalah? Tapi bila kita udah vaksin, kita sudah taat kepada firman dan melakukan apa yang diserukan pemerintah, kita mengalami itu, kita percaya saja bahwa Tuhan itu pasti mempunyai maksud yang baik dalam hidup kita. Mau hidup ataupun mati, hidup kita buat Tuhan. Jadi jangan sampai saudara kita salah berpikir dalam hal ini ya. Saya tidak membicarakan orang yang mau atau tidak mau dalam hal ini, tapi mari kita belajar taat kepada firman Tuhan dengan benar. Jangan mengikuti pikiran kita sendiri. Percaya kepada Tuhan itu harus. Itu yang harus kita pegang, wajib. Tidak ada yang bisa menggantikan percaya dan andalan kita kepada Allah yang dapat menyelamatkan hidup kita, menjamin keselamatan kita, hanya Allah saja. Tapi sepanjang kita masih harus mengikuti pemerintah, taat, ikutilah saudara, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur 60 ayat 12 saya lanjutkan, dia berkata demikian. Mazmur 60 ayat 12. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kita mungkin tidak pernah tahu dan tidak mengerti cara Allah menolong kita, membebaskan kita dari berbagai persoalan hidup yang begitu menghimpit dan menekan kita, dari berbagai ancaman yang membebani hidup kita. Hanya kepada Allah saja pengharapan kita taruhkan. Pengharapan iman kita hanya kita letakkan kepada Allah. Kita percayakan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bukan juga kepada masalah vaksin ini. Bukan kepada vaksin, sudah vaksin atau tidak vaksin. Percaya hanya kepada Allah. Kalau kita melakukan vaksin hanya kita karena mau taat kepada pemerintah. Dan kita menjaga diri kita, karena ini masih daging saudara. Jadi biar kita juga jangan memakai daging ini berjalan kemana-mana, bertemu dengan orang, dan kita secara tidak sadar menularkan virus ini kepada orang lain, karena virus itu menempel kepada kita. Ya saudara, jadi mohon pengertian ini tidak dibalik-balik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah menolong kita, membebaskan dari persoalan hidup yang begitu menekan dan berbagai ancaman yang membebani hidup kita dengan caranya. Oleh sebab itu, hanya kepada Allah saja pengharapan iman ini kita taruhkan. Sekali lagi saya katakan, dan Allah yang akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Naikkan permohonan doa dan penyembahanmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya itu cara kita memohon. Pada zaman dulu, Israel hanya disuruh memuji Tuhan dan benteng Yeriko roboh. Mereka bisa menang masuk ke negeri Kanaan tanpa peperangan. Dan saat ini pun Tuhan tetap mengikuti cara yang sama. Naikkan pujianmu dengan tulus, doamu dengan sungguh-sungguh, penyembahanmu dalam hidup yang benar. Sebab kita tidak bisa menyembah dan memuji Tuhan tanpa kebenaran. Kita ini hanya dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab itu Tuhan menuntut hidup kita juga benar. Mengikuti, taat, takut kepada Allah dalam percaya, dan kita mematuhi, melakukan firman kebenarannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Doa yang kita naikkan, penyembahan yang tulus, itu akan dapat memberi kemenangan. Sebab apa yang kita baca tadi bukan dongeng, itu adalah fakta, kuasa Allah. Allah sanggup melepaskan kita dengan caranya yang ajaib. 185.000 orang tentara mati dalam satu malam. Belenggu terlepas, sendi-sendi penjara roboh oleh kuasa doa dan puji-pujian. Saat ini kita pun dapat menghadapi ancaman apa yang sedang membayangi kita dengan doa, dengan percaya, dengan pujian dan penyembahan. Jangan sepelekan doa, kuasa doa, pujian dan penyembahan. Itu tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Mari lakukan itu. Jangan mikir yang susah-susah, sulit-sulit. Itu sudah ada bagiannya. Pemerintah lakukan itu. Kita umat Tuhan mendukung dalam doa, program-program doa dari gereja-gereja kita.
dari umat Tuhan yang percaya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, dan doa yang dikenal, yang dinaikkan dalam roh dan kebenaran. Kita ketahui ini, lakukanlah itu. Mari saudara, kita percaya kuasa Tuhan akan tetap nyata dan terjadi. Mujizatnya tetap ada. Puji Tuhan. Haleluya. Kitalah umat pemenang karena Tuhan di pihak kita. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.